Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Asri Banwarli, hanya di channel Bahas Soal Setiap Hari. Yang mana channel ini akan fokus membahas mengenai tips dan trik CPNS, TPA Bappenas, dan juga psikotes. Baik, salah satu jenis soal yang paling sering muncul di tes intelijensi umum CPNS adalah operasi hitung pecahan, teman-teman ya. Desimal juga, itu biasanya muncul sekitar 4 hingga 5 soal. Baik, kita langsung ke contoh soal teman-teman ya, biar teman-teman paham nih cara pengerjaannya seperti apa, step by stepnya. Oke, kita langsung ke soal nomor pertama ya. Di sana kan ada angka 0,25 dikali 0,4 ditambah 12 per 4 dikali 1/4. Nah, dalam hitung pecahan itu ada kaidahnya teman-teman, nggak bisa langsung dijumlahkan begitu aja. Itu kaidahnya, yang pertama itu kita harus mengerjakan dulu operasi seperti kali dan bagi, itu pertama. Kedua itu yang ada di dalam kurung, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung dijumlahkan, oh 0,25 dikalikan 0,4 kemudian ditambah 12 per 4. Nah, itu nggak bisa begitu, teman-teman. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. 0,25 itu kan dia 25 per 100 ya. Terus dikali 0,4 itu dia 4 per 10. Terus ditambah 12 per 4 dikali 1/4. Nah, 25 per 100 kan sama-sama bisa dibagi 25 ya. Ini coret 1, ini coret 4. Jadi kita tulis di sini. 1/4 dikali 4 per 10 ditambah 12 per 4 kali 1 per 4. Kita lanjut di sini, teman-teman. Nah, ini kan sama-sama bisa dicoret ya. Bagi 4 1, ini bagi 4 juga 1. Sisa 1 per 10 ya. 1 per 10 ditambah, ini juga bisa coret, bagi 4 1, ini bagi 4 3. Sisa 3 per 4. Nah, cara menjumlahkannya gimana teman-teman? 1 per 10 ditambah 3 per 4. Nah, cara gampangnya begini. Kita buat per dulu. Kita cari bilangan berapa yang bisa dibagi 10, juga bisa dibagi 4. Ya, 20 ya teman-teman ya. 20. Karena 20 bisa dibagi 10, 20 juga bisa dibagi 4. Nah, kita bagikan dulu ke sini. Yang pertama 20 dibagi 10 kan 2 ya. 2. 2 dikali 1 adalah 2. Ditambah. Nah, selanjutnya 20 dibagi 4 kan 5 ya. 5 dikali 3 itu 15. Tinggal 2 ditambah 15 per 20. 2 ditambah 15 kan 17 ya. 17 per 20. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah 17 per 20 teman-teman. Atau opsi yang B. Ya. Paham teman-teman ya terkait kaidah cara penjumlahan bilangan pecahan itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung dijumlahin. Baik, kalau paham kita langsung ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu ada 12 dikali 1/4 ditambah 7 per 2 dikurangi 3. Nah, sama kaidahnya seperti soal nomor pertama teman-teman ya. Itu dikerjakan dulu perkaliannya. Jadi kayak begini. 12 dikali 1/4 ditambah 7 per 2 kurangi 3. Nah, sama dengan di sini. Nah, ini kan bisa sama-sama dicoret ya. 4 dibagi 4 1. 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti sisa 3 ditambah 7 per 2 kurangi 3. Nah, berarti tinggal 3 ditambah. Nah, kalau teman-teman paham ya, 7 per 2 itu kan 7 dibagi 2 ya. Itu kalau mau dijadikan bentuk desimal itu jadinya ya 3,5 teman-teman. Ya, bentuk lain dari 7 per 2 kan 3,5 ya. Tinggal dikurangi 3. 3 ditambah 3,5 kan 6,5. 6,5 dikurangi 3. Berapa nih kira-kira 6,5 dikurangi 3? Nah, kan 3,5 teman-teman ya. 3,5.
Nah, berarti untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat itu C, teman-teman. 3,5. Ya, paham teman-teman ya sampai soal nomor 2 ini. Kalau paham, kita coba kerjakan nih soal yang terakhir. Di situ ada perkalian 1/6 dikali 3/6 dikali 36 dikurangi 1/3 dibagi 2 tambah 4/6. Nah, kita pakai petak yang ini teman-teman ya. 1/6 dikali 36 kan sama-sama bisa dicoret ya. Ini 6, ini 1. 1 kali 6, 6. Berarti tinggal kita tulis di sini. 6 dikurangi 1/3. Nah, kita ingat teman-teman, kalau pembagian itu pasti dikali. Kan ini ibaratnya 2 itu 2/1 ya. Kalau mau dijadiin perkalian berarti 1/3 dikali 1/2. Tinggal kita tulis kali 1/2 ditambah 4/6. Sorry, kita lanjutkan di bawah sini teman-teman ya. Berarti 6 dikurangi 1/3 dikali 1/2 kan tinggal dikalikan aja. 1 kali 1 itu 1. Kemudian 3 kali 2 6. Dikurangi 1/6 ditambah 4/6. 4/6 sama dengan 6 dikurangi minus 1/6 dikurangi ditambah 4/6. Ini kan bisa dijumlahkan langsung karena penyebutnya sama ya teman-teman, 6. Berarti tinggal minus 1/6 ditambah 4/6. Itu 3/6 teman-teman ya. Kurangi 3/6. Nah, kalau teman-teman paham di kaidah desimal teman-teman ya, 3/6 itu bisa diubah jadi 0,5. Tinggal 3 bagi 6 aja. 3 bagi 6 kan 0,5. Jadi otomatis sisa 6. Sorry, ini plus ya teman-teman. Karena minus 1/6 ditambah 4/6 kan plus 3/6 ya. Ditambah 3 dibagi 6 kan 0,5 teman-teman ya. 0,5. Berapa sih 6 ditambah 0,5? Kan 6,5 teman-teman ya jawabannya. Nah, berarti jawabannya untuk soal nomor 3 ini 6,5 teman-teman, atau opsi yang B. Nah, gitu teman-teman ya untuk pembahasan soal si hitung pecahan teman-teman. Karena pada dasarnya ketika kita ingin mengerjakan soal hitung pecahan itu nggak bisa langsung kita mengerjakan begitu aja teman-teman. Ada kaidah yang perlu diperhatikan seperti perkalian dulu yang harus diutamakan dan pembagian, kemudian nanti dilanjut ke pengurangan dan pecahan dan penambahan gitu ya. Nah, kalau dari saya itu teman-teman ya, 3 contoh soal dari si hitung pecahan. Kenapa begitu penting? Karena di tes TIU CPNS ini soal 100% pasti muncul teman-teman. Kalau tidak 3, 4, atau bahkan 5 soal porsi dalam TIU-nya itu. Jadi memang perlu sering latihan gitu agar nanti teman-teman terbiasa gitu. Nah, saran dari saya teman-teman, selain hitung pecahan, juga nanti teman-teman kalau diusahakan belajar cara untuk mengubah ke dalam bentuk desimalnya itu seperti apa teman-teman. Kayak misalnya tadi nih, ada yang bilangan ini ya, 3/6 nih. Kan itu bisa diubah ke desimal teman-teman ya, jadi 0,5 gitu. Nah, jadi teman-teman perlu paham juga angka istimewa gitu istilahnya. Kayak 1/8, kemudian 1/5, 1/4, 1/2. Nah, itu kan bilangan-bilangan istimewa ya. Maksudnya bilangan yang bisa diubah ke dalam bentuk desimal dan itu sangat mudah diubahnya gitu. Nah, kalau dari saya itu teman-teman ya. Semangat teman-teman untuk mempersiapkan CPNS tahun 2026-nya. Jangan lupa disiapin ya amunisinya dari sekarang. Belajar dari sekarang teman-teman ya. Supaya nantinya teman-teman mendapatkan skor yang teman-teman inginkan. Baik, kalau dari saya itu aja teman-teman ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good luck.